Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala anhu an Abi Tha'laba al-Khushaini Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha faradha fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanan rawahu Daruqutni wa ghairuh. Diriwayatkan dari Abu Tha'laba al-Khushaini, yaitu sahabat Jursum bin Nashir, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya, dan Allah telah memutuskan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya, dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Allah juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayang kepada kalian, bukannya lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Hadis ini hasan, kedudukannya diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan yang lainnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban, maka kalian jangan sampai menyepelekan, bukan meninggalkan loh ya, menyepelekan. Allah mewajibkan kepada kita sholat, maka laksanakan sholat, jangan disepelekan. Allah mewajibkan kita puasa, maka kerjakan puasa dengan benar, jangan disepelekan. Allah mewajibkan kita untuk naik haji, mengeluarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua, mencari rezeki yang halal, maka jangan disepelekan, bukan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dosanya lebih besar, ini disepelekan, ya. Jadi kalau Allah sudah mewajibkan suatu kewajiban, harus kita kerjakan, jangan sampai disepelekan, apalagi maaf sampai ditinggalkan, waliyadzubillah min dzalik, ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, itu Nabi Muhammad ada melihat sekelompok orang kepalanya dihancurkan dengan batu di dalam neraka. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka ini ya Jibril, kenapa kepalanya dihancurkan dengan batu? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat. Berat untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Menyepelekan sholat itu bukan meninggalkan itu. Menyepelekan aja sudah dihancurkan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Nanti sholat subuh, maaf jam 7 baru sholat, jam 8, padahal nggak ada sebab. Ya, nanti asarnya waktu maghrib, diringankan, dia tetap sholat tapi disepelekan, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain pernah dikisahkan ada seorang pemuda mengubur saudara perempuannya. Akhirnya setelah dikubur, pemuda ini pulang, ingat
bahwasanya ada barangnya itu yang tertinggal di dalam kubur. Barangnya yang penting itu tertinggal di dalam kubur. Ketika dia memasukkan jenazah adiknya yang perempuan, itu ada barangnya yang tertinggal jatuh. Akhirnya dia gali kembali, nggak taunya ketika digali keluar api yang sangat besar dari kuburan adiknya. Akhirnya ditutup kembali oleh pemuda tersebut. Dia menangis, datang ke ibunya, ditanya, "Wahai ibu, apa amalan adikku ini? Kok ketika aku menggali kuburan untuk mencari barangku yang tertinggal di dalam kuburan adik ini, keluar api yang sangat besar yang membakar adik?" Kata ibunya, "Adikmu sering meringankan sholat. Kalau sholat selalu keluar waktunya. Nanti sholat duhur di waktu asar, sholat asar nanti di waktu maghrib nanti di waktu isya. Ada aja tiap hari itu sholat selalu keluar waktunya," kata ibunya. Itu gara-gara apa? Menyepelekan aja sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai berani meninggalkan. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Disepelekan di sini, maaf yaitu kadang-kadang bisa juga tidak sesuai dengan syariat. Dia nggak bisa bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Dia nggak paham. Sholat asal sholat, tapi nggak bisa membedakan ilmu yang berkaitan dengan sholat. Mestinya dia harus tahu rukun sholat itu apa aja. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja. Kenapa? Kalau nggak tahu, akhirnya sholatnya nggak sesuai syariat. Kalau sholatnya sudah tidak sesuai syariat, berarti dia meringankan sholat, menyepelekan sholat. Ya. Maaf, ya, bahaya. Seperti maaf, ya, orang tertinggal dengan imamnya sudah baca surat pendek, dia baru datang takbir, Allahu Akbar. Setelah takbir baca iftitah, ya, nggak taunya iftitah baru selesai, imamnya ruku, ya, imamnya ruku, dia ruku nggak baca fatihah. Padahal iftitah sunnah, yang baca fatihah wajib. Kenapa? Nggak tahu hukum. Ini namanya menyepelekan sholat, karena dia sholat harus tahu mana yang sunnah, mana yang rukun. Doa iftitah itu sunnah. Kalau sudah terlambat jangan dibaca, yang dibaca itu fatihah. Kalau fatihahnya nggak sempat, belum habis, imamnya sudah rukuk, itu namanya masbuk. Langsung saja ikut rukuk dengan imam, bacaan fatihahnya tidak usah diteruskan sampai habis. Kalau diteruskan sampai habis, imamnya berdiri dari rukuk, dia ketinggalan 1 rakaat. Sering saya ngelihat kadang-kadang orang itu imamnya rukuk, dia takbir nggak langsung rukuk, sampai imamnya berdiri iktidar, dia baru rukuk, tapi nggak nambah 1 rakaat, salam ikut dengan imam. Berapa kali saya lihat orang seperti itu, Pak. Ya. Kadang-kadang imamnya sudah iktidal, dia salat sendiri, Allahu Akbar, rukuk sendiri, iktidal sendiri. Padahal sudah jelas ketinggalan 1 rakaat. Kenapa? Nggak tahu hukum. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah sudah mewajibkan suatu kewajiban, maka jangan disia-siakan, jangan disepelekan. Dipelajari hukum yang berkaitan dengan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi sampai berani meninggalkan, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau Allah sudah mewajibkan, maka jangan sampai disia-siakan. Artinya apa? Dipelajari ilmu yang berkaitan dengan ibadah wajib. Makanya kata Nabi Muhammad, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki mau perempuan. Kalau nggak mau cari, hukumnya haram, berdosa dia. Apa yang wajib di sini? Yaitu yang berkaitan dengan ibadah wajib seperti sholat. Sholat hukumnya wajib, maka setiap individu harus tahu hukumnya sholat. Kalau dia nggak tahu hukumnya sholat, maka haram. Bisa dikatakan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas banyak salahnya, Pak. Maaf. Seperti Anda menegur imam. Maaf, Anda kalau menegur imam kan baca subhanallah. Kalau Anda baca subhanallahnya niat negur imam, itu batal sholatnya Anda, nggak boleh. Niatnya itu harus untuk zikir, bukan negur imam. Atau niatnya mutlak, niat zikir sekaligus untuk negur imam. Kalau mutlak nggak apa-apa. Tapi kalau dia baca subhanallah bukan niat zikir, niat negur imam karena salah, batal langsung sholatnya. Itu kan banyak orang nggak tahu. Banyak orang menyepelekan. Ya, bahaya seperti itu, Pak. Kalau laki baca subhanallah, kalau perempuan ditepuk tangannya, kalau salah imamnya ditepuk. Ya.
ditegurnya lewat menepuk tangan, nggak boleh perempuan mengeluarkan suara. Itu makanya jangan dianggap remeh ya. Makanya wajib kita ini berkaitan belajar masalah wudhu yang benar, bersihkan najis yang benar gimana. Itu karena apa? Hukumnya wajib. Wudhu bersihkan najis itu berkaitan dengan sholat, maka begitu juga hukum mempelajari wudhu atau membersihkan najis itu juga wajib. Karena orang kalau nggak tahu cara membersihkan najis yang benar, akhirnya sholatnya juga nggak sah. Kenapa? Sholatnya bawa najis. Saya kadang-kadang maaf ya, pernah datang ke rumahnya orang, anaknya kencing Pak di lantai, langsung dilap biasa. Setelah dilap biasa langsung dipel, langsung pakai pel basah. Loh, ini namanya bukan bersihkan najis, ini tambah melebarkan najis ya. Mestinya yang benar itu kalau anaknya kencing dilap pakai lap kering dulu, yang bersih, yang suci. Setelah dilap dengan lap yang kering, lap yang tadi itu jangan dipakai lagi. Kalau lantainya sudah kering, dari kencingnya sudah habis, sudah kering, baru disiram air. Disiram air dulu, air biasa, jangan langsung pakai wipol atau air sabun. Pakai air biasa dulu. Setelah rata disiram dengan air, baru ngambil lap yang bersih lagi, yang suci lagi, yang lainnya, baru dilap. Setelah dilap mau dipel silahkan. Ini enggak, kadang-kadang langsung main lap, langsung main pel supaya nggak bau ya, langsung dikasih wipol ya. Hancur kalau model syariat seperti ini. Cara membersihkan najis saja nggak tahu ya, gimana ibadah sholatnya mau benar ya. Oleh karena itu hati-hati ya. Apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah wajib seperti puasa, haji, zakat, sholat, maka pelajari ilmunya. Takutnya kalau nggak dipelajari, akhirnya kita seakan-akan meringankan hal yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai syariat, maka takutkan yang ditakutkan ini, yang kita kerjakan ibadah-ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya remeh Pak. Wah, belajar wudhu itu anak SD, belajar bersihkan najis itu ajaran anak TK. Kita ini sudah besar, kita harus pelajarannya harus tinggi. Orang rukun sholat aja nggak paham, rukunnya wudhu nggak paham, hal-hal yang membatalkan sholat nggak paham, kok mau minta pelajaran yang tinggi? Ya belajar dulu mulai dari bawah. Kenapa? Ini berkaitan dengan ibadah wajib ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai disia-siakan, kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang sudah diwajibkan oleh Allah jangan disia-siakan, jangan disepelekan ya. Karena apa? Takutnya nanti ibadahnya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ditinggalkan loh ya, ini disepelekan. Dan Allah sudah mengharamkan beberapa hal, maka jangan engkau kerjakan, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah sudah mengharamkan beberapa hal, jangan dikerjakan ya. Allah sudah mengharamkan maaf untuk berjudi, untuk minum khamar ya, main riba, sumpah palsu, zina, jangan dikerjakan, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai engkau terjerumus dalam perbuatan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita bermaksiat, madorotnya besar daripada manfaatnya Pak. Enaknya sebentar, madorotnya Pak banyak, dan dosanya besar ya, bukan main ya. Contoh, maaf kita nafsu lihat perempuan langsung pingin zina ya, baru kenalan ini langsung zina, diciumi ya, nafsu namanya nafsu ya. Madorotnya lebih besar daripada yang kita dapatkan. Apa madorotnya? Yang pertama, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang zina maka anaknya pun akan dizinai oleh, kata Nabi Muhammad SAW, oleh orang lain walaupun di dalam rumahnya. Maaf, ibaratnya kata Nabi Muhammad, kalau kita pernah mencium perempuan yang bukan mahram, maka anak kita suatu saat bakal dicium orang. Kita maaf pernah berzina dengan seseorang, maka suatu saat mau nggak mau, kalau nggak anak kita, saudara kita, cucu kita bakal dizinai orang. Itu sudah hukum karma, kata Nabi Muhammad SAW. Madorotnya kembali kepada turunan kita, kepada keluarga kita. Kemudian dosanya besar lagi, termasuk minal kabair. Zina itu termasuk dosa besar. Enaknya sebentar, tapi madorotnya banyak. Minum khamar enak, narkoba enak, madorotnya banyak.
banyak. Sampai kata Nabi Muhammad, barang siapa minum khamr, ya maaf atau narkoba, mabuk-mabukan dia. Khamr, narkoba sama memabukkan. Memang enak, flat, tenang pikiran, ya. Itu cuma sebentar aja, Pak. Madaratnya lebih besar. Kenapa? Yang pertama, orang tersebut akan hancur kesehatannya. Kalau sudah narkoba atau minum khamr, langganan orang tersebut, yang pertama itu kesehatannya akan hancur. Orang kalau sudah suka narkoba, ganja atau minum khamr, itu badannya loyo, lemes, kemudian mukanya kelihatan tua, pucat, nafsu makannya berkurang. Itu nggak mau Pak. Dan yang lebih berbahaya apa lagi? Akalnya hilang. Orang kalau sudah sering minuman khamr kemudian narkoba, saraf akalnya itu berkurang, bahkan bisa gila orang tersebut. Berapa banyak, Pak, maaf saya ketemu orang yang narkoba atau saribul khamr itu akalnya sudah nggak sehat, walaupun dia sudah stop, sudah berhenti, akalnya nggak seperti dia sempurna seperti semula. Banyak kekurangannya. Kalau diajak ngomong itu nggak nyambung kadang-kadang. Kenapa? Efeknya dulu suka narkoba, suka minuman khamr. Ya, itu efeknya kesehatan, apalagi dalam amal ibadah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang narkoba atau minum khamr, maka amal ibadahnya selama 40 hari nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari loh. Jadi minum khamr sekarang, narkoba sekarang, itu 40 hari ke depan nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain selama 40 tahun tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan madaratnya kan banyak. Manfaatnya sebentar, madaratnya waliyadzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai terjerumus, kata Nabi Muhammad SAW, ya, jangan sampai pernah nyoba, pengen nyoba maksiat, jangan. Kita hidup di dunia ini suruh sabar. Kenapa? Tujuan kita adalah akhirat, ya. Makanya kata Nabi Muhammad, ad-dunya sijul mu'min. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Kenapa? Anda ini di penjara, Pak, dikekang. Zina nggak boleh padahal enak. Maaf, khamr, narkoba nggak boleh padahal enak. Pengen kaya, nipu sana nipu sini, main riba, korupsi umpamanya, nggak boleh padahal itu enak. Di penjara, kita ini di penjara, kata Nabi Muhammad. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Kenapa? Orang mukmin itu dikekang, disuruh mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dan jangan sampai jatuh ke dalam perkara yang haram. Tapi apa balasannya? Nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dunia ini adalah surganya orang kafir. Ya, surganya orang kafir. Orang kafir mau minum khamr silahkan, mau narkoba silahkan, mau zina silahkan, nggak ada masalah. Ya. Tapi jangan disamakan. Wah, enak ya orang kafir itu ya, boleh zina, boleh khamr, boleh narkoba segala macam. Jangan disamakan. Dunia dengan surga ini nggak sama, Pak. Ya, kita hidup di dunia ini anggap cuma 60 tahun, di surga itu triliunan tahun, kita nggak mati-mati. Ya. Masa kita mau mengorbankan dunia kita yang sejenak demi akhirat? Ya rugi. Lebih baik kita mengorbankan dunia kita, ya susah di dunia tapi senang di akhirat, daripada senang di dunia tapi susah di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Contoh aja, orang meninggalkan sholat 1 kali itu di neraka 500 tahun. Nah, kalau sehari 5 kali dia meninggalkan sholat, di neraka 2500 tahun. Ya lebih baik sholat, Pak, kita, Pak. Sholat anggap 5 menit sehari, 25 menit, daripada sehari kita disiksa 2500 tahun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, padahal umur kita nggak sampai 60. Kalau lebih dari itu bonus. Ya, lo kan rugi. Mengorbankan akhiratnya demi dunia. Lebih baik kita susah sebentar di dunia tapi kita bahagia di akhirat. Itu belum di akhirat, apalagi di alam barzah. Ya, kalau di alam barzah, maaf kita kan nggak tahu kapan kiamat. Orang kalau amalnya baik masuk kubur, maka dia dapat nikmat sampai hari kiamat. Tapi kalau dia ahli maksiat masuk kubur, maka dia akan disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Maaf, hari kiamat ini bisa 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 300 tahun lagi, kita nggak tahu. Ya. Belum di akhirat aja, kalau kita ahli maksiat sudah disiksa terus di dalam kubur, apalagi di akhiratnya. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu yang sabar, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dilarang jangan dikerjakan, tinggalkan. Dan Allah sudah mengatur beberapa hukum batasan syariat.
Ya. Jika ada orang yang melanggar, maka jangan sampai kamu menghukum tidak sesuai dengan syariat. Ya, Allah itu sudah membuat batasan. Kalau dilanggar hukumnya seperti ini dilanggar hukumnya seperti ini. Jangan dilanggar. Harus menghukum sesuai yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dalam di ayat yang lain, "Wadh-dhalimun wal fasikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berarti orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang fasik. Ya. Orang yang fasik. Ini untuk siapa? Ini biasanya untuk para ulama. Kalau menghukumi sesuatu, kemudian untuk hakim, maaf, untuk pejabat seperti kejaksaan, kepolisian, ini masuk semuanya ini. Ya, ini kalau sudah menghukumi mereka ini para ulama, hakim, kepolisian, kejaksaan itu harus sudah yang sesuai ditentukan. Jangan bahasanya tumpul di atas tapi tajam di bawah. Ya, jangan, ini berbahaya ini. Berbahaya ini, dan ini kebiasaan memang. Kalau tumpul di atas itu kebiasaan. Ya, kalau tajam di bawah itu sudah kebiasaan. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Mau orang kaya kayak pejabat kayak jabatannya tinggi, kalau salah tetap salah. Kalau walaupun mau orang biasa, orang awam, kalau nggak salah jangan disalah-salahkan. Ya. Kenapa? Kalau kita menghukumi yang tidak sesuai yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad, maka kita disebut orang kafir oleh Allah Ta'ala. Kafir, dolim, fasik. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya, harus adil sesuai yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai diriwayatkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini termasuk gobilah yang terkenal. Ada gobilah Bani yang terkenal itu ada 3. Salah satunya ada Bani Makhzum, golongan terpandang, kelompok terpandang. Nggak taunya ada salah satu perempuan golongan mereka yang mencuri. Ya, mereka mengutus salah satu sahabat Usama bin Zaid untuk minta dispensasi dari Nabi karena ini golongan terpandang supaya bisa diringankan, jangan sampai potong tangan. Ya, karena orang mencuri itu Pak harus potong tangan dulu, potong tangan sampai pergelangan. Motong 1 kali dipotong tangan kanannya. Nanti motong yang kedua kalinya kaki kirinya, pergelangan kaki kirinya yang dipotong. Nanti nyuri yang 3 kali, tangan sebelah kirinya yang dipotong. Nanti nyuri yang keempat kali, kaki sebelah kanannya yang dipotong. Jadi silang, tangan kanan dulu kalau nyuri 2 kali, kaki kiri. Nanti nyuri yang ketiga tangan kiri, nyuri yang keempat kaki kanan. Ya. Ini nyuri minta keringanan. Ya. Karena ini golongan terpandang, malu kalau diketahui orang ada golongannya yang mencuri. Ketika minta keringanan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mukanya merah Pak. Mukanya merah Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu mau mengurangi hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, seandainya saja Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tawar-tawaran kalau masalah hukum, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Allah sudah menentukan kalau kita menyepelekan, diringankan, kita disebut orang fasik, orang dolim, orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak berani, Nabi aja nggak berani, kita kadang-kadang mau membuat hukum sendiri-sendiri. Hati-hati ya. Seperti orang syaribul khomer, orang kalau minum khomer itu hukumnya dicambuk 40 kali. Anaknya Sayyidina Umar waktu itu Abdurrahman bin Umar bin Khattab itu pernah diutus oleh Sayyidina Umar untuk jadi pejabat di Mesir. Jadi pejabat di Mesir. Waktu itu di Mesir gubernurnya Amr bin As. Nggak taunya Abdurrahman bin Umar ini mabuk-mabukan Pak. Mabuk-mabukan ya. Akhirnya ketahuan, akhirnya dibawa ke gubernur. Ya, gubernur nggak mau ngantar ke Sayyidina Umar. Kalau ke Sayyidina Umar bakal lebih parah ini cambukannya. Kenapa? Anaknya sendiri. Sayyidina Umar sudah mengatakan, aku sudah jadi Amirul Mukminin, kalau kalian berbuat kesalahan maka 2 kali lipat akan aku siksa, kata Sayyidina Umar.
dari ketentuan, akan aku lipat gandakan hukumannya, kata Sayyidina Umar, karena kamu keluargaku, kata Sayyidina Umar. Ya, akhirnya takut dibawa ke Medina, waktu itu dicambuk sendiri oleh Amr bin As 40 kali. Abdurrahman ini. Setelah dicambuk, Sayyidina Umar dengar bahwasanya anaknya minum khamar di Mesir, suruh datang, suruh pulang. Gak taunya disuruh pulang, dicambuk oleh Sayyidina Umar 80 kali, mestinya 40 kali, karena dia anaknya sendiri dicambuk 80 kali dan diasingkan sampai meninggal dunia itu Abdurrahman. Diasingkan, Sayyidina Umar gak tebang pilih, anaknya sendiri dicambuk 80 kali, kemudian diasingkan dan meninggal di pengasingan itu Abdurrahman itu, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan, ini namanya orang adil. Ya, kita jangan mentang-mentang, oh ini keluarga saya, ini saudara saya, gampang urusannya, nanti saya yang bisa menyelesaikan. Jangan, ya, jangan seperti itu, nggak boleh. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Jangan dipermainkan. Waliyadzubillah minta. Kalau dipermainkan bahaya ini. Ya. Makanya kita kira maaf. Ya, kalau diangkat untuk menjadi suatu maaf pejabat atau ada gelar seperti ulama, kemudian hakim atau yang lainnya yang memutuskan suatu perkara, itu tidak boleh dipermainkan. Kalau memang betul salah, salah. Yang benar, benar. Ini tanggung jawab kita. Bahasanya sebagai penegak hukum, dan ulama juga penegak hukum. Ya. Bukan bukan cuma polisi atau kejaksaan, ulama itu juga penegak hukum. Makanya kalau ada salah, ulama wajib negur. Kalau ulama itu diam, waliyadzubillah min dzalik, berarti ulama su' namanya ini. Ya, diam saja dia. Oh, yang penting dapat manfaat, dapat uang, orang mau salah mau enggak terserah. Yang penting dia dapat nikmat. Ini namanya ulama su' sudah ini, waliyadzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Ya. Harus adil. Ya, kalau nggak ada saksi nggak bisa dihukumi. Ya, kecuali kalau ada saksi, jangan semau-maunya sendiri. Ya, nggak ada saksi main dihukum aja umpamanya, jangan, nggak bisa. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang perempuan berzina datang kepada Nabi Muhammad mengakui kesalahannya, ya Rasulullah, saya telah berzina. Kata Nabi Muhammad, datangkan saksinya. Siapa saksinya? Kata perempuan tersebut, nggak ada saksinya. Aku sendiri yang mengakui kalau aku berzina. Kata Nabi Muhammad, nggak bisa, harus ada saksi. Pulanglah kamu. Enggak, saya nggak mau ya Rasulullah, saya dari perzinaan ini saya sampai hamil ya Rasulullah, saya takut masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad, pulang, lahirkan dulu anakmu, lahirkan dulu, nanti kalau sudah lahir kamu datang. Akhirnya setelah berapa bulan melahirkan, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini anakku, aku sudah berzina, sekarang mengakui ingin dirajam. Kata Nabi Muhammad, susui dulu anakmu 2 tahun. Maksudnya Nabi itu disuruh pulang supaya perempuan ini lupa. Kenapa? Sudah cukup, karena nggak ada saksinya. Ya, sudah cukup, sudah. Kamu mengakui itu sudah syukur maksudnya, karena nggak, saksinya nggak ada dia. Makanya diolor-olor terus oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya setelah 2 tahun menyusui, datang lagi itu perempuan, ya Rasulullah, ini saya sudah menyusui anak saya 2 tahun, tolong hukum rajam saya ya Rasulullah, karena saya takut masuk neraka. Ya, akhirnya mau nggak mau dirajam oleh Nabi Muhammad. Ayo, barang siapa yang ingin aku jamin masuk surga, maka rawat anak perempuan ini. Akhirnya sahabat mengangkat tangan, dirawat anaknya, kemudian perempuan itu dirajam sampai mati, Pak. Sampai ketika dirajam, adalah satu sahabat ngelemparnya terlalu keras dan senang. Maksudnya, rasakan kamu ini, pezina kamu harus layak mati. Sampai darahnya itu, perempuan itu terciprat di sahabat tersebut. Merah Nabi Muhammad SAW mukanya langsung. Wahai sahabat, ketahuilah, ya, seandainya penduduk Medina ini tobat, dibandingkan tobatnya perempuan ini, lebih berat tobatnya perempuan ini daripada penduduk Medina, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Dia jujur dari dalam hatinya mengakui kesalahannya. Kamu jangan sewenang-wenang. Iya, kalau orang nggak mengakui nggak ada masalah. Maksudnya Nabi ini sudah mengakui, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalau maaf memutuskan suatu hukum itu nggak mudah, Pak, berat. Ya, sampai-sampai kata Nabi Muhammad, barang siapa dijadikan hakim, maka dia telah menyembelih dirinya tanpa pisau, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang dijadikan hakim atau qadhi, ya, hakim bisa
Qadhi kalau dalam bahasa Arab itu orang yang menghukumi suatu syariat kesalahan. Ya, harus adil. Umpamanya ada permasalahan, sengketa, itu namanya hakim atau qadhi. Barang siapa yang dijadikan qadhi, berarti dia telah memotong lehernya tanpa pisau, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau nggak adil, nggak sesuai dengan syariat, bahaya orang itu. Ya, sampai kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menghukumi tidak dengan sesuai syariat, masuk neraka. Barang siapa yang menghukumi semaunya sendiri, dia juga masuk neraka. Bukan tidak sesuai syariat loh, semaunya sendiri. Beda dengan tidak dengan sesuai syariat. Kemudian barang siapa yang menghukumi sesuai dengan syariat, maka impas, kata Nabi Muhammad SAW. Impas, dianggap impas. Kalau dia adil, berarti impas. Kalau dia nggak sesuai syariat atau semaunya sendiri, bakal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya nggak gampang, Pak. Orang jadi hakim, jadi qadhi itu nggak mudah. Ya, nggak bisa sembarangan. Makanya kata Nabi Muhammad, haddun tugamu yauman fil ardi khairum min matar arba'ina sobahan. Kata Nabi Muhammad SAW, suatu hukum yang diputuskan dengan keadilan itu lebih menyuburkan, kata Nabi Muhammad, daripada air hujan yang menyuburkan tanah selama 40 hari. Ya, suatu hukum yang diputuskan sesuai dengan syariat, dengan keadilan, itu lebih menyuburkan, kata Nabi Muhammad, daripada air hujan yang menyuburkan tanah yang turun selama 40 hari. Wah, kalau hujan terus kan tanah itu kan bisa subur, Pak. Oh ya, orang seneng kalau tanahnya itu kena hujan, dia nggak perlu perairan. Kenapa? Seneng, bakal subur ini tanamnya. Itu kata Nabi Muhammad, masih lebih afdol hukum yang ditegakkan dengan sesuai syariat atau keadilan. Ya, makanya hati-hati. Kalau kita nggak adil, suatu saat Allah yang balas. Ya, kita memang semena-mena, ya, semaunya. Oh, nggak ketahuan, gampang aja. Cepat atau lambat, Allah yang bakal balas. Tinggal nunggu waktu aja, Pak. Ya. Kalau nggak diadili, nggak ketahuan di dunia, ya di akhirat. Kadang bisa langsung dibalas di dunia, kadang ditunda oleh Allah di akhirat. Sampai Nabi Musa alaihissalam pernah munajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah munajatnya dia minta untuk bisa melihat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, jika engkau ingin melihat keadilanku, naiklah ke atas bukit. Di atas bukit itu ada sumber air, dan diamlah kamu di belakang batu tersebut. Nanti kamu akan melihat keadilanku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Musa sembunyi di belakang batu. Ya, belakang batu di atas bukit ada sumber air, dia sembunyi di belakang batu. Nggak lama ada datang seseorang berkuda. Ya, sambil bawa tas. Ya, sambil bawa tas isinya uangnya 10.000 dinar, dalam riwayat yang lain 10.000 dinar. Ya, bawa uang banyak. Anggap kalau 1 dinar itu, Pak, kalau sekarang uang itu 2,5 juta 1 dinar itu. 2,5 juta. Kalau anggap 1.000 dinar, dia bawa 2,5 miliar. Ya, jadi ada seorang berkuda, ya, dilihat oleh Nabi Musa, datang ke sumber air tersebut, dia minum, kemudian wudhu. Setelah wudhu, naik lagi kendaraannya, lupa, tasnya tertinggal. Ya. Nggak lama kemudian datang anak kecil, main di air sumber air tersebut, kelihatan tas, langsung dibawa oleh anak kecil itu, lari pulang ke rumahnya. Nggak lama kemudian yang ketiga, kata Nabi Musa, datang lagi orang buta di sumber air tersebut, minum-minum, kemudian wudhu. Setelah wudhu, si orang yang buta ini, nggak lama kemudian datang orang yang pertama itu, si penunggang kuda itu, yang tasnya ketinggalan. Ya, kata si penunggang kuda itu, wahai orang tua, mana tas saya tadi? Tadi saya dari sini barusan, belum 10 menit. Saya barusan belum 10 menit dari sini. Saya tadi naruh tas isinya uang 1.000 dinar. Mana tas saya? Kata orang yang tua tersebut, saya ini buta, nggak tahu tasmu di mana. Nggak usah bohong, pasti kamu yang ngambil ini, karena nggak ada orang lagi kecuali kamu. Ayo ngaku, kata si pemuda tersebut. Orang tua tersebut, enggak, saya nggak ngambil, saya ini nggak kelihatan, saya ini buta. Marah pemuda tersebut, diambil pedangnya, dipenggal kepala orang tua ini. Dipenggal, Pak, kepala orang tua ini dipenggal. Nabi Musa bingung. Habis itu selesai, pulang ini,
nggak ada lagi. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa maksudnya ini? Apakah ini dinamakan keadilan? Orang nggak salah tua dipenggal, padahal bukan dia mengambil uangnya. Keadilan macam apa ini ya Allah? Akhirnya ketika Nabi Musa munajat seperti itu, turun malaikat Jibril. Wahai Musa, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kejadian tersebut. Ketahuilah wahai Musa, bahwasanya anak tersebut mengambil tas dari penunggang kuda tersebut, itu hak miliknya anak si kecil tersebut. Karena ayah dari si anak tersebut pernah bekerja kepada si penunggang kuda selama bertahun-tahun, tidak pernah dibayar gajinya. Dan itu uangnya 1000 dinar sesuai dengan gaji selama si ayah dari anak tersebut bekerja yang tidak pernah dibayar oleh penunggang kuda tersebut. Jadi si ayah itu dari anak yang kecil itu yang ngambil tasnya itu, dulu si ayahnya itu pernah kerja kepada si penunggang kuda selama bertahun-tahun, puluhan tahun, gajinya nggak pernah dikasih. Jumlah gajinya itu sama seperti uang yang diambil oleh anak tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya orang tua tadi yang buta tadi yang dipenggal oleh pemuda tersebut, itu orang yang membunuh dari ayah pemuda dari anak tersebut. Jadi anak tersebut tadi punya orang tua itu dibunuh oleh si yang buta itu. Cuma tidak terdeteksi oleh hakim atau polisi bahasanya. Ya. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Si tua itu dibunuh oleh si penunggang kuda karena si tua itu pernah membunuh ayah dari anak kecil tersebut. Kemudian uang dari penunggang kuda itu diambil oleh anak kecil tersebut karena si penunggang kuda tersebut tidak pernah membayar gaji dari ayah si anak kecil tersebut. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Maaf, kita mau berbuat curang, suatu saat kita bakal dicurangi. Hati-hati. Tinggal tunggu waktu aja. Kita dolim kepada orang, suatu saat kita bakal didolimi oleh orang. Mau nggak mau, itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang konkret, maaf kita zina, kita bakal dizinai nanti keluarga kita. Kita durhaka dengan orang tua kita, anak kita bakal durhaka dengan kita. Mau nggak mau itu sudah, itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dilanggar. Kalau sudah keadilan dari Allah ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar kita sendiri yang rugi, wal iyadzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Jangan sampai kita melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menjadi seorang hakim, menjadi seorang ulama. Wah, jangan semau-maunya. Ya, mentang-mentang tahu hukum, orang awam tanya dikasih hukum yang ringan. Ya, dikasih hukum yang ringan kadang-kadang. Nanti kalau ada nggak cocok dengan orang tersebut dikasih hukum yang berat umpamanya. Jangan, ini namanya semena-mena ini, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Sampai pernah dikisahkan ya, ada seorang sultan, pejabat, anak raja, pangeran lah ya, pernah kumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Padahal siang hari bulan Ramadan ini nggak boleh kumpul. Kalau kumpul dia harus bayar kafarah utma. Kafarah utma ini pilihannya kalau dalam mazhab Syafi'i memperdekakan budak. Kalau nggak bisa memperdekakan budak, nggak cukup uangnya, baru turun yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berturut-turut puasa nggak mampu, baru boleh turun memberi makan 60 orang fakir miskin. Tapi nggak boleh milih. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, harus nomor 1 dulu. Cuma zaman sekarang kan budak nggak ada. Kalau budak zaman dulu kan mahal, Pak, puluhan juta, ada yang sampai ratusan juta budak itu. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, baru puasa 55 hari, hari ke-56 batal, diulangi lagi mulai awal. Seperti itu pokoknya, dicoba terus ya, dicoba terus walaupun bertahun-tahun harus dicoba. Nanti kalau sudah nggak mampu, baru memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Maliki boleh milih, terserah. Mau milih memperdekakan budak boleh, mau puasa 2 bulan berturut-turut boleh, mau mengeluarkan memberi makan 60 orang fakir miskin boleh. Kalau dalam mazhab Imam Malik itu boleh milih. Ini nggak tahunya ada seorang pangeran, anaknya sultan, datang kepada seorang hakim ulama mengatakan, saya telah berkumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan, apa dendanya? Padahal dia mazhab Maliki. Kata ulama tersebut, dendanya
puasa 2 bulan berturut-turut. Itu aja, nggak bisa lainnya, nggak bisa, itu aja. Ya. Pulang kamu, kata si hakim. Pulang itu. Akhirnya dia mau nggak mau puasa 2 bulan berturut-turut. Kata asistennya, wahai fulan, kan dalam madzhab Maliki kan boleh pilih. Kenapa kok ditentukan? Kata ulama tersebut, ini orang kaya, sultan ini, pangeran ini. Kalau dia mau suruh pilih, dibuat langganan nanti tiap hari bakal kumpul suami istri. Dia mau memperdekakan budak, uangnya banyak. Mau ngasih fakir miskin 60 orang, bang, banyak. Nggak boleh. Ini orang kaya, dikasih hukum yang tegas supaya dia kapok tidak melakukan hal tersebut. Makanya dikasih 2 bulan berturut-turut puasa. Ya, kalau saya kasih terserah, wah bisa tiap hari nanti dia. Enak tiap hari nanti bayar 60, kasih makan 60 orang fakir miskin. Tiap hari nanti bisa-bisa, kata si hakim tersebut. Jadi maksudnya apa? Ya dilihat dulu. Ya walaupun ada pilihannya harus ada kebijaksanaan. Dilihat adil nggak untuk orang ini. Kalau nggak adil kasih yang berat. Kalau terlalu ringan, ya. Kalau cocok nggak, oh ini terlalu berat, kasih yang ringan aja. Dilihat. Tapi yang penting sesuai dengan syariat. Ya. Jangan mentang-mentang orang kaya, ya dilihatlah bisa diatur ini kelihatannya ini. Ya, kan akhirnya dikasih uang. Kalau uangnya banyak, oh ya bisa ini aturannya lebih enak. Kalau uangnya sedikit, nanti aturannya sedikit. Jangan dibuat mainan. Ini hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, artinya pokoknya siapapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hakim atau qadhi atau ulama atau aparat hukum, penegak hukum, itu harus menentukan hukumnya sesuai yang sudah ditentukan syariat bahasanya. Jangan sampai tebang pilih, tidak boleh. Ya, oh ini atasan saya, oh ini keluarga saya, ini kawan saya, jangan. Ya, sampai kata Nabi Muhammad, kalau kita condong memutuskan suatu hukum kepada seseorang, itu kata Nabi Muhammad, tinggalkan, jangan dihukumi sampai kamu nggak ada condong. Ya, kita umpamanya mau memutusi suatu perkara, nggak tahu ini kawan kita, keluarga kita, ya, atau teman kita condong kepada mereka, stop dulu, jangan diputusi, kata Nabi Muhammad. Pulang dulu kamu, nanti kalau sudah nggak condong, nggak tebang pilih, baru memutuskan suatu perkara. Ya, nggak boleh. Kenapa? Bahaya ini. Seperti ini berbahaya. Jangan. Ya, Anda lihat Sayyidina Umar, tegas, gak tebang pilih, anaknya sendiri salah malah didobel hukumannya. Nabi Muhammad gak mau tebang pilih. Seandainya kata Nabi Muhammad, kalau seandainya saja anakku yang mencuri, aku sendiri yang memotong, kata Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan ketegasan seorang pemimpin. Ya. Dan ini banyak, maaf dijalankan oleh para ulama solihin. Ya, mereka walaupun atasnya Amirul Mukminin, kalau salah. Ya. Sampai Sayyidina Umar pernah dikisahkan pernah beli kuda. Ya. Nggak taunya setelah dibawa kudanya dapat berapa menit, ya 30 menit atau 1 jam, kudanya loyo, langsung lemes kudanya, cacat nggak taunya. Padahal waktu dibeli itu sehat, kuat, nggak taunya setelah dipakai dalam waktu setengah jam, 1 jam, kok jadi loyo, dan dicari ternyata ada cacatnya, dikembalikan. Oleh kata Sayyidina Umar waktu itu jadi Amirul Mukminin, wahai fulan, ini kudamu ini cacat. Kata fulan tersebut, oh nggak bisa, saya kan jualnya tadi nggak cacat. Ya, saya tadi jualnya kan nggak cacat sama kamu. Kenapa kok datang mau dikembalikan cacat? Nggak bisa. Kalau kamu mau kembalikan seperti semula. Nggak tahu, mungkin kamu sakiti di tengah jalan. Saya kan nggak tahu. Kata, memang nggak tahu yang salah ini siapa. Cuma si penjualnya awal nggak mau dikembalikan. Karena apa? Dia jualnya sehat. Wah, akhirnya ngadu ke hakim. Ini padahal Amirul Mukminin loh ini. Sayyidina Umar waktu itu jadi khalifah. Khalifah. Ayo kita ke hakim, kata si penjualnya. Ayo, kata Sayyidina Umar. Nggak taunya ditanya, dijelaskan kepada si hakim. Akhirnya hakimnya tanya, wahai Amirul Mukminin, tadi kamu belinya sehat apa enggak? Iya sehat, tapi setelah saya pakai dapat 30 menit 1 jam, ini kudanya cacat. Nggak bisa, salahmu sendiri, kata si hakim. Pilihannya 2, ambil bawa pulang ini kuda, kalau enggak kembalikan dalam keadaan sehat. Itu pilihannya sudah. Akhirnya apa? Sayyidina Umar kalah. Pulang Sayyidina Umar, padahal ini Amirul Mukminin loh ini. Hakimnya mengalahkan Amirul Mukminin. Kenapa? Nggak kuat buktinya.
dan memang salah. Subhanallah. Coba hakim sekarang, umpamanya maaf, jangankan presiden lah, gubernur umpamanya ya, atau bupati atau siapa, kalau ada problem pasti maaf bisa dikatakan condong bisa ya, condong. Wah, ini kan permasalahan ya, maaf memang kalau dilihat memang yang salah ini Sayyidina Umar ya, walaupun sebenarnya kan bisa kita komplain ya, bisa kita komplain, kenapa kok baru dipakai kok cacat, ya salah sendiri, kenapa nggak dicek mulai awal ya. Bisa dibayangkan Sayyidina Umar bisa dikalahkan oleh hakimnya sendiri ya, nggak takut dipecat hakimnya oleh Sayyidina Umar. Kalau orang sekarang, oh ya, kalau atasannya disalahkan, wah bisa takut dipecat ini kalau orang sekarang ini. Kalau orang dulu enggak, Pak, mereka betul-betul luar biasa ya. Oleh karena itu hati-hati ya, amanat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita dapat kewajiban, maka kerjakan sebaik-baiknya, jangan disepelekan. Kemudian kalau sesuatu yang sudah diharamkan, jangan sampai kita kerjakan, apalagi sampai terjerumus berkali-kali waliyadzubillah min dzalik. Dan Allah kalau sudah mengatur batas-batasannya, syariatnya, kalau dilanggar jangan sampai dikurangi hukumannya atau ditambah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditentukan sekian bayarannya. Kalau sudah ditentukan sekian, jangan dikurangi, jangan dilebihkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.